obliged. France just might. A superstar re-enlivened. Mbappe, Thuram, Mbappe! Oh wow! Ferocious volley. Into the galaxy of greats! Well, we build it as the Mbappe Messi show. And so often in those circumstances. Desember 2022, Stadion Lusail, Qatar. Malam yang akan dikenang selamanya dalam dua kekuatan raksasa bertemu. Argentina, dipimpin oleh Lionel Messi, sang dewa sepak bola yang mengejar mahkota terakhir dalam karirnya, melawan Prancis, juara bertahan yang haus mempertahankan gelar. Di tengah gemuruh sorakan, satu nama berdiri di antara para titan, Kylian Mbappe, pemuda berusia 23 tahun dengan kecepatan kilat, insting pembunuh, dan hati seorang pejuang. Final Piala Dunia 2022 bukan sekadar pertandingan. Ini adalah puncak dari mimpi, ambisi, dan pengorbanan. Bagi Argentina, ini adalah kesempatan untuk mengakhiri penantian 36 tahun sejak trofi terakhir mereka di tahun 1986. Bagi Prancis, ini adalah misi untuk menjadi tim kedua dalam sejarah modern yang mempertahankan gelar Piala Dunia setelah Brasil pada 1962. Di tengah narasi epik ini, dua nama menjadi pusat perhatian. Lionel Messi, sang maestro berusia 35 tahun yang membawa beban harapan bangsanya, dan Kylian Mbappe, bintang muda Prancis yang telah mencuri hati dunia sejak Piala Dunia 2018. 4 tahun sebelumnya, di usia 19 tahun, Mbappe telah menaklukkan dunia di Rusia. Golnya di final 2018 menjadikannya bintang baru sepak bola. Qatar, dia bukan lagi anak muda yang menjanjikan. Dia adalah predator, pemimpin, dan harapan Prancis. Dengan kecepatan yang mampu melampaui angin dan ketepatan yang mematikan, Mbappe masuk ke final dengan 8 gol di turnamen ini, berbagi gelar top scorer sementara dengan Messi. Tahanan tangguh yang dipimpin Emiliano Martinez, Argentina adalah mesin yang hampir tak terhentikan. Tapi Deschamps juga tahu, dia memiliki senjata rahasia, Kylian Mbappe, pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Strategi Prancis jelas, manfaatkan kecepatan Mbappe untuk menembus lini belakang Argentina, terutama melalui sisi kanan yang dijaga Nahuel Molina. Pertandingan dimulai, dan Argentina langsung menunjukkan taringnya. Lionel Messi, dengan visi dan sentuhan magisnya, mengatur tempo. Angel Di Maria, sang veteran, menjadi ancaman konstan di sisi kiri. Prancis, yang datang sebagai juara bertahan, tampak kehilangan arah. Virus flu yang mengganggu skuad mereka di minggu-minggu sebelumnya seolah masih menghantui. Di tengah tekanan, Mbappe tampak terisolasi, terkunci oleh marking ketat dari bek-bek Argentina. Menit ke-23, Argentina unggul. Messi, dengan ketenangan khasnya, menjebol gawang Hugo Lloris dari titik penalti. Stadion Lusail meledak dalam sorakan. Argentina bermain dengan percaya diri, sementara Prancis terlihat goyah. Mbappe, yang biasanya menjadi pusat serangan, berjuang melawan tekanan ganda dari Christian Romero dan Nicolas Otamendi. Setiap kali dia menyentuh bola, Argentina seolah telah membaca gerakannya. Menit ke-36, Argentina menggandakan keunggulan. Sebuah serangan kilat yang indah, diakhiri oleh Angel Di Maria dengan tembakan yang tak bisa dijangkau Lloris. Prancis terpuruk. Deschamps terlihat gelisah di pinggir lapangan, sementara tribun dipenuhi nyanyian "Ula" dari pendukung Argentina. Di lapangan, Mbappe tampak frustrasi, berlari tanpa henti tetapi jarang mendapat bola. Dunia bertanya-tanya,
Apakah bintang muda ini akan tenggelam di bawah tekanan? Babak pertama berakhir dengan Argentina memimpin 2-0. Prancis tampak kehilangan jiwa. Tapi di dalam hati Kylian Mbappe, kobaran api belum padam. Dia tahu, di panggung sebesar ini, satu momen bisa mengubah segalanya. Dan momen itu, meski belum terlihat, sudah menanti di cakrawala. Babak kedua dimulai. Deschamps membuat perubahan drastis, memasukkan Kingsley Coman dan Eduardo Camavinga untuk menambah energi di lini tengah dan sayap. Tapi semua mata tertuju pada Mbappe. Di tengah keputusasaan, dia adalah harapan terakhir Prancis. Argentina tetap mendominasi, tetapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Seperti seekor singa yang terluka, Mbappe mulai bergerak dengan lebih agresif, mencari celah di pertahanan Argentina yang mulai lengah. Menit ke-80. Dunia menyaksikan keajaiban. Kylian Mbappe, yang selama 79 menit terkekang, melepaskan diri. Sebuah umpan dari Marcus Thuram disambut dengan kontrol sempurna, diikuti oleh tembakan voli yang tak terhentikan. Emiliano Martinez, kiper terbaik turnamen, hanya bisa menatap bola yang bersarang di gawangnya. Stadion Lusail berguncang. Prancis hidup kembali. Mbappe, dengan tatapan penuh api, berlari ke sudut lapangan, mengepalkan tangan, seolah berkata kepada dunia, "Saya belum selesai." Skor menjadi 2-2. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Kylian Mbappe mengubah final Piala Dunia menjadi medan pertempuran epik. Argentina, yang tadinya merasa diambang kemenangan, kini terperangah. Messi menatap ke lapangan, tahu bahwa lawannya bukan lagi sekadar pemain, tetapi monster yang tak bisa dihentikan. 2 gol dalam 2 menit. Sebuah keajaiban yang hanya bisa diciptakan oleh pemain terhebat. Mbappe, dengan kecepatan, kekuatan, dan instingnya, telah membawa Prancis kembali dari jurang kekalahan. Stadion Lusail, yang tadinya dipenuhi nyanyian Argentina, kini bercampur dengan sorakan Les Bleus. Dunia menyaksikan kelahiran momen legendaris, dan nama Mbappe bergema di seluruh penjuru bumi. Babak perpanjangan waktu dimulai. Ketegangan mencapai puncaknya. Argentina dan Prancis, dua tim terbaik dunia, kini bertarung dalam duel hidup dan mati. Messi, dengan kejeniusannya, kembali membawa Argentina unggul di menit ke-108. Golnya, sebuah tembakan sederhana namun cerdas setelah kerjasama dengan Lautaro Martinez, membuat pendukung Argentina kembali bergemuruh. Skor 3-2. Tapi Mbappe, sang predator, tidak pernah menyerah. Menit ke-118. Sebuah pelanggaran tangan di kotak penalti memberi Prancis kesempatan emas. Dunia menahan napas. Emiliano Martinez, kiper yang dikenal sebagai spesialis penalti, berdiri di depan gawang, mencoba mengintimidasi. Tapi Mbappe, dengan ketenangan yang menyeramkan, melangkah ke titik putih. Dia menatap bola, lalu Martinez, dan dengan satu tendangan keras, bola meluncur ke sudut gawang. Skor menjadi 3-3. Hat-trick. Kylian Mbappe mencatatkan namanya dalam buku sejarah sebagai pemain kedua yang mencetak 3 gol di final Piala Dunia, setelah Geoff Hurst pada 1966. Hat-trick di final Piala Dunia. Sebuah pepawi ekspektasi, menantang dominasi Messi, dan membuktikan bahwa dia adalah kekuatan yang tak bisa diabaikan. Stadion Lusail menjadi saksi duel epik antara dua generasi, sang maestro tua melawan sang raja muda. Setelah 120 menit pertempuran sengit, nasib final Piala Dunia ditentukan oleh adu penalti. Argentina melangkah dengan percaya diri, dipimpin oleh Messi yang mengeksekusi penalti pertamanya dengan sempurna. Mbappe, sebagai penendang pertama Prancis, melangkah dengan kepala tegak. Dia menendang bola dengan kekuatan dan presisi, menjebol gawang Martinez sekali lagi. Final Piala Dunia 2022 bukan hanya tentang kemenangan Argentina atau kejayaan Lionel Messi.
Ini juga tentang kelahiran seorang legenda baru. Kylian Mbappe, dengan hat-trick-nya, telah menorehkan namanya di antara para raksasa sepak bola. Di usia 23 tahun, dia telah menunjukkan bahwa dia bukan hanya bintang masa depan, tetapi juga kekuatan yang mendominasi masa kini. Dengan kecepatan, ketepatan, dan hati yang tak pernah menyerah, Mbappe meninggalkan Stadion Lusail dengan janji, dia akan kembali, lebih kuat, lebih lapar, dan lebih berbahaya. Dengan 8 gol di Piala Dunia 2022, Mbappe memenangkan sepatu emas sebagai top scorer turnamen. Tapi lebih dari itu, dia memenangkan hati jutaan penggemar di seluruh dunia. Final 2022 adalah panggung di mana dua legenda, Messi dan Mbappe, berbagi sorotan, masing-masing menulis babak baru dalam sejarah sepak bola. Dan dunia tahu, cerita Mbappe masih jauh dari selesai.